Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil diskusi kami yaitu tentang probabilitas yang diampu oleh dosen Dr. Hasan Muhibat SEMSI AKCA dan Bapak Tri Susilo Wahyu Aji SEMSC. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Yang pertama adalah aku sendiri, yaitu Adelia Sarsabella dengan NIM terakhir 045 dan rekan-rekan saya. Saya Mas Halwa Kaira dengan 3 digit yang terakhir 392. Saya Afia Ramatudini dengan 3 digit NIM terakhir 393. Oke, di sini kami akan membahas tentang yang pertama pengertian probabilitas, yang kedua pendekatan probabilitas, yang ketiga unsur probabilitas, yang keempat asas perhitungan probabilitas, yang kelima hukum probabilitas, dan yang terakhir itu prinsip perhitungan probabilitas. Oke, yang pertama itu ada pengertian probabilitas. Probabilitas adalah suatu ukuran tentang kemungkinan suatu peristiwa atau event akan terjadi di masa mendatang. Probabilitas ini dapat juga diartikan sebagai harga angka yang menunjukkan seberapa besar sih kemungkinan suatu peristiwa terjadi di antara keseluruhan peristiwa yang mungkin terjadi. Nah, peluang sendiri ini dilambangkan dengan huruf P. Nah, nilai dari probabilitas yaitu antara 0 dan 1 atau dalam persentase. Nilai probabilitas 1 itu artinya suatu kejadian tersebut pasti akan terjadi. Contohnya itu ada matahari akan terbit dari timur setiap pagi, manusia pasti akan meninggal. Terus yang kedua itu probabilitas nilai 0 itu artinya kejadian yang mustahil atau yang tidak mungkin terjadi. Contohnya itu seorang manusia hidup tanpa oksigen selamanya. Nah, rumus dari probabilitas sendiri itu P dalam kurung E sama dengan X per N. P itu dilambangkan probabilitas atau peluang, E itu event atau kejadian, X itu jumlah kejadian yang diinginkan atau peristiwa, dan N itu keseluruhan kejadian yang mungkin terjadi. Contohnya nih, sebuah perusahaan merilis 10 produk baru setiap tahunnya. Berdasarkan data tahun-tahun sebelumnya, hanya 3 dari 10 produk yang sukses di pasaran. Nah, maka probabilitas suksesnya produk baru adalah P sama dengan P dalam kurung sukses yang ditanyain dan sama dengan 3/10 sama dengan 0,3 atau 30% hasilnya. Nah, selanjutnya itu ada pendekatan probabilitas. Pendekatan probabilitas sendiri itu ada tiga, yaitu pendekatan klasik, yang kedua pendekatan frekuensi relatif, dan yang ketiga itu pendekatan subjektif. Nah, di pendekatan klasik itu pendekatan klasik mendefinisikan probabilitas sebagai rasio antara jumlah kejadian yang diharapkan dengan jumlah total kemungkinan kejadian dengan asumsi bahwa hasil yang mungkin memiliki peluang yang sama. Nah, probabilitas klasik ini rumusnya jumlah kemungkinan hasil dibagi jumlah total kemungkinan hasil. Contohnya itu sebuah perusahaan memiliki tiga kemungkinan strategi pemasaran. Ada iklan televisi, media sosial, dan pemasaran langsung. Jika diasumsikan bahwa ketiga strategi memiliki peluang yang sama untuk berhasil, maka probabilitas keberhasilan masing-masing strategi adalah di sini P dalam kurung strategi berhasil sama dengan 1/3 sama dengan 0,33 atau 33%. Nah, kelebihan dari pendekatan klasik ini sendiri itu mudah digunakan jika semua kemungkinan hasil diketahui dan peluangnya seimbang. Nah, kelemahannya sendiri itu tidak realistis dalam banyak kasus nyata karena jarang ada situasi dan dengan kemungkinan yang benar-benar sama besar. Atau ada contoh tambahan itu melempar dadu, peluangnya kan 1/6 untuk setiap sisi. Nah, itu cocok untuk menggunakan pendekatan klasik. Dan yang kedua itu ada pendekatan relatif atau empiris. Nah, ini tuh besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada banyak suatu peristiwa terjadi dari seluruh percobaan atau kegiatan yang probabilitas dihitung berdasarkan data historis atau pengalaman sebelumnya. Nah, rumusnya itu probabilitas kejadian relatif itu sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi dibagi jumlah total percobaan atau kegiatan. Nah, di sini ada contoh sebuah bank ingin mengetahui peluang kegagalan pembayaran pinjaman berdasarkan data historis dan 1.000 pelanggan yang mengambil pinjaman. Nah, 50 pelanggan gagal membayar tepat waktu, maka probabilitas gagal bayar adalah P dalam kurung gagal bayar, terus dimasukin rumusnya 50/1000, dan hasilnya itu 0,05 atau 5%. Nah, pendekatan relatif itu juga mempunyai kelebihan, itu lebih akurat karena berdasarkan data nyata dan pengalaman sebelumnya. Nah, kelemahan di pendekatan relatif atau empiris ini sendiri itu hasilnya bisa berubah-ubah, itu tergantung pada jumlah data yang dimiliki. Semakin banyak data, itu semakin banyak estimasinya. Terus yang terakhir, yang ketiga itu di sini juga ada contoh untuk pendekatan relatif atau empiris yang kedua. Ini dari hasil ujian statistik 65 mahasiswa STMKMDP itu didapat nilai-nilai sebagai berikut.
Nah, ini kan ada tabel, terus ditanyakan jika seseorang mahasiswa dipilih secara acak, berapakah probabilitas bahwa mahasiswa tersebut memiliki nilai 8,3%. Nah, tinggal dijawab, dimasukin rumus-rumusnya, frekuensi mahasiswa 15, jumlah mahasiswa 65, terus 15 per 65 itu sama dengan 0,23. Terus yang terakhir adalah pendekatan subjektif. Nah, ini tuh besarnya suatu probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Nah, penilaian subjektif ini diberikan terlalu sedikit atau tidak ada informasi yang diperoleh dan berdasarkan keyakinan. Nah, contohnya tuh seorang analisis ekonomi memperkirakan ada peluang 70% bahwa suku bunga akan naik bulan depan berdasarkan situasi ekonomi global dan kebijakan pemerintah. Nah, ini tuh kelebihannya bisa digunakan saat tidak ada data sama sekali atau data historis sama sekali, dan kelemahannya itu rentan bias dan sangat tergantung kepada keahlian atau intuisi seseorang. Contoh tambahannya itu ada investor yang memperkirakan saham akan naik 80% karena perasaannya itu yakin, padahal belum ada data yang mendukung. Dan yang selanjutnya itu ada unsur-unsur probabilitas yang akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada unsur-unsur probabilitas dalam mengambil kesimpulan atau informasi dan sekumpulan data perlu dilakukan percobaan atau sampel. Konsep probabilitas berhubungan dengan pengertian eksperimen yang menghasilkan hasil yang tidak pasti. Selanjutnya, di sini ada beberapa contoh eksperimen. Eksperimen yang pertama itu pengukuran Rx kimia, hasilnya lama Rx. Eksperimen kedua ada interview petani, hasilnya jumlah produksi padi per hari. Eksperimen ketiga ada hasil suatu produksi, hasilnya adanya produksi yang cacat. Eksperimen yang terakhir ada pemberian obat terhadap penyakit, hasilnya lama penyembuhan. Selanjutnya, Selanjutnya ada proses eksperimen. Yang pertama ada ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan yang elemen-elemennya merupakan hasil yang mungkin terjadi dari suatu eksperimen. Lambangnya S. Jika suatu eksperimen A1, A2, A3, A4, dan A5 menunjukkan semua hasil yang terjadi, maka ruang sampel dituliskan sebagai berikut. S sama dengan buka kurung A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Yang kedua ada titik sampel. Titik sampel itu adalah semua elemen yang ada di dalam suatu ruang sampel, yaitu A1, A2, A3, A4, A5, dan seterusnya. Yang terakhir ada peristiwa atau kejadian. Peristiwa adalah himpunan bagian dari suatu ruang sampel. Peristiwa ditulis dengan lambang huruf besar A dan B, dan seterusnya. Dituliskan peristiwa yang mungkin muncul dalam hasil misalnya A2 dan A4. Sebagai hasil peristiwa, maka yang dituliskan A sama dengan hasil yang diterima, buka kurung A2 dan A4. Selanjutnya. Asas perhitungan probabilitas. Asas dalam perhitungan probabilitas memiliki dua macam perhitungan, yaitu hukum pertambahan dan hukum perkalian. Biasanya dalam hukum pertambahan, jika kita memerlukan probabilitas dalam dua peristiwa menggunakan kata kunci atau pada kalimat pernyataan tersebut. Contoh, probabilitas untuk keluar mata 2 atau mata 5 dalam pelemparan satu kali dadu. Sementara itu, hukum perkalian memiliki kata kunci dan, sebagai contoh, sebuah dadu dan sebuah koin dilambungkan bersama-sama. Berapakah peluang untuk terjadinya hasil lambung sisi H pada koin dan sisi 3 pada dadu? Rumusnya 0, 0 lebih besar dari P, 0 lebih besar dari P, lebih besar dari 1, nilai probabilitas selalu menghasilkan nilai yang positif, tidak pernah negatif. P buka kurung X per N bilangan positif. Misalnya, probabilitas keluar angka ganjil dalam pelemparan dadu. Buka kurung ganjil atau mata dadu sama dengan 3 per 6. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya di sini ada hukum penjumlahan. Hukum penjumlahan itu adalah dalam mempelajari hukum dasar probabilitas berturut-turut akan dibalas hukum penjumlahan dan hukum perkalian. Dalam hukum penjumlahan ini ada dua, yaitu yang pertama ada mutually exclusive dan non-mutually exclusive. Yang pertama itu ada mutually exclusive. Mutually exclusive ini hukum penjumlahan menghendaki peristiwa yang saling lepas atau apabila suatu peristiwa terjadi, maka peristiwa lain tidak dapat terjadi pada saat bersamaan. Contohnya ini misal kayak bila sebuah dadu dilemparkan, tentukan probabilitas, yaitu yang pertama misal kayak peristiwa mata dadu 4 muncul, terus B-nya peristiwa mata dadu lebih kecil dari 3 muncul. Jawabannya itu misal kayak probabilitas A, kita ngitung yang A dulu, itu 1 per 6, terus probabilitas B itu 2 per 6, jadi probabilitas A atau B itu probabilitas A ditambah probabilitas B, jadi 1 per 6 ditambah 2 per 6,
terus dijadiin 3/6 jadinya 1/2. Terus yang kedua ini ada peristiwa atau kejadian bersama. Peristiwa atau kejadian bersama non mutually exclusive ini yaitu dua peristiwa atau lebih dapat terjadi bersama-sama tapi tidak selalu bersama. Probabilitas atau kejadian bersama dirumuskannya misalnya kayak apa tuh namanya A gabungan dari B sama dengan probabilitas A ditambah probabilitas B dikurang probabilitas A irisan B. Next. Selanjutnya ini ada hukum perkalian. Hukum perkalian ini adalah dua peristiwa atau kejadian yang saling bebas atau yang bisa disebut dengan independent event. Dua peristiwa atau kejadian yang saling bebas ini artinya terjadinya suatu kejadian atau peristiwa tidak mempengaruhi probabilitas terjadinya peristiwa lain. Dua peristiwa atau kejadian yang saling bebas dinyatakan misal kayak probabilitas A irisan B terus itu sama dengan probabilitas A dan B. Contohnya itu misal kayak sebuah mata uang logam dan sebuah dadu dilemparkan satu kali secara bersamaan. Nah, itu kayak tentukan probabilitasnya itu eh, pada 4 dadu gitu. Misal kayak probabilitas A, misal probabilitas A itu munculnya sisi muka pada uang logam. Terus B itu mata 4 pada dadu. Jadi perhitungannya itu probabilitas AB sama dengan probabilitas A dikali probabilitas B. Tadi probabilitas A itu sisi muka pada uang logam. Kan uang logam itu ada 2 berarti 1/2. Dan kalau dadu itu ada 6 berarti 1/6. Jadi jawabannya itu 1/12. Next. Selanjutnya ini ada teorema Bayes. Teorema Bayes ini yang pertama merupakan salah satu pengaplikasian dari aturan perkalian dalam konsep probabilitas. Terus selanjutnya ini ada kejadian yang digunakan dalam aturan perkalian adalah kejadian yang bersyarat. Terus yang ketiga ini dikembangkan secara luas dalam statistik inferensia. Yang keempat, teorema ini ditemukan oleh referen Thomas Bayes abad ke-18. Rumusannya ini probabilitas AB sama dengan probabilitas A irisan B, terus dikali probabilitas B. Next. Nah, di sini ada prinsip menghitung. Prinsip menghitung ini ada 3, yaitu faktorial, permutasi, dan kombinasi. Yang pertama itu faktorial. Faktorial itu digunakan untuk mengetahui berapa banyak cara yang mungkin dalam mengatur sesuatu dalam suatu kelompok. Disimbolkan dengan tanda seru. Misal kayak faktorial 2, itu tuh perhitungannya 1 kali 2, jadi jawabannya itu 2. Misal kayak faktorial 5, 1 kali 2 kali 3 kali 4 kali 5, hasilnya itu 120. Misal kayak juga bisa dari susunan huruf ABC gitu. Terus yang kedua ini permutasi. Permutasi ini untuk mengetahui sejumlah kemungkinan susunan jika terdapat satu kelompok objek. Konsep penyusunan sekelompok objek menjadi beberapa urutan dengan memperhatikan urutannya. Misal kayak itu bisa pencalonan ketua dan wakil atau tempat duduk. Terus yang terakhir ini kombinasi. Kombinasi ini dipergunakan apabila kita tertarik pada beberapa cara sesuatu diambil dari keseluruhan objek tanpa memperhatikan urutannya. Sebuah kumpulan dari sebagian objek dengan tidak memperhatikan urutannya. Misal kayak buah-buah gitu. Jadi kayak yang tersusun, misal kayak ada beberapa kotak buah itu, terus susunannya itu berapa berapa cara yang bisa kita susun gitu. Oke, next. Oke, sekian presentasi dari kami. Eh, Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.